Assalamualaikum anak ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya sayang? Baik. Salam kabar baik ibu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak ibu semua sehat-sehat selalu ya. Nah, anak ibu silakan absen ya nak ya. Absen dulu, ibu itu udah ibu buat di Google Classroom. Coba di absen dulu, sekalian kamu download bahan ajarnya ya. Ambil bahan ajarnya, sekalian kamu absen. Ibu tunggu 2 menit dari sekarang ya sayangnya. Ayo. Baik ibu. Sudah selesai Bu. Nah sayang, sebelum kita mulai lanjut, kita berdoa dulu ya nak ya, biar kamu itu lebih tenang jiwanya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin kali ini oleh Budian. Silakan Budian dipimpin doanya nakku. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sayang ibu, sebelumnya kita memulai pembelajaran, itu ibu mau mereview dulu pembelajaran di minggu lalu ya. Ibu mau lihat masih ingat nggak kalian dengan pelajaran di minggu lalu? Nah, coba siapa yang ingat pelajaran minggu lalu, yang masih ingat, ibu review dulu. Masih ingat? Ya ibu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ibu, tentang konsep kebudayaan ibu. Ya, coba jelaskan sayang. Kebudayaan memiliki makna yang berkaitan dengan akal, budi, adat istiadat, dan tingkah laku manusia. Budaya ini tumbuh di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, Ibu. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita, Bu Dianita, luar biasa ya. Baik, anak ibu sayang, pembelajaran kita hari ini Bu buka dulu ya nak ya. Mulai anak ibu. Nah anak ibu sekalian, sekarang ibu akan memberikan materi mengenai pengertian dan jenis tari ya, pengertian dan jenis tari. Nah, sebelumnya pasti di antara kamu ada yang sudah pernah menari ya, pasti ada yang pernah menari ataukah pernah melihat pertunjukan tari, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ya. Pasti di antara kamu. Siapa yang sudah pernah menari atau pernah melihat pertunjukan tari? Silakan. Saya Bu. Siapa yang pernah menari? Saya enggak menari Ibu, cuma lihat banyak penari. Siapa yang pernah menari? Nah, pernah menari? Melihat penari dari SM. Ya. Halo Ibu. Oh, bagus. Di mana itu Bu? Halo Ibu. Iya sayang ibu dengar. Saya pernah. Iya ibu saya dengar. Saya pernah lihat anak SMP. Di mana itu nak? Dekat rumah saya menari Ibu. Dia sering pergelaran di sekolahnya. Ya. Nah, bagus ya. Pasti ketika tarian itu pasti antusias ya, karena semua tarian itu pasti gerakannya indah-indah. Nah, sayang ibu, mari kita lihat video berikut ini ya sayang. Sebelum ibu mulai lagi, silakan perhatikan video ini, perhatikan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini kamu harus mampu menganalisis pengertian tari dan mengklasifikasikan pengertian tari. Kita lihat dulu videonya. Dapat terlihat kan? Terlihat Bu, terlihat. Nampak videonya sayang? Sudah terlihat Bu. Ini video dari pada tarian etnis Melayu dengan jurus serampak 12 ya. Ini tarian serampak 12. Ingat tidak apa pelan-pelan ya. Sabar ya.
Oke, sudah selesai ya sayangnya. Nah, baiklah sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini ya, mengenai pengertian dan jenis tari. Nah, anak Ibu sekalian, jadi sebelum itu, mari kita lihat dulu pengertian tari menurut para ahli. Di situ dapat kamu lihat pengertian tari menurut Sudarsono. Menurut Sudarsono, tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah. Gerak ritmis yang indah. Gerak ritmis yang indah. Walaupun sebenarnya itu menurut para ahli lainnya itu banyak sekali para ahli yang menyatakan tentang tari ini. Jadi substansi tari itu, substansinya itu adalah ini. Apa ini? Coba dasar tari. Saya aja yang jawab, Bu. Ini terdengar sayang? Substansinya adalah gerak, Bu. Gerak, Bu. Apa substansi dasar tari? Tari aku. Good. Bagus sekali ya. Luar biasa. Ibu Sas. Substansi dasar tari itu adalah gerak, ya anakku. Jadi Sudarsono mengatakan bahwa tari itu adalah gerak-gerakan ritmis yang indah. Berarti gerakan yang indah. Dari keseluruhan para ahli mengatakan itu bahwa di situ substansi dasarnya adalah gerak-gerakan yang indah. Nah, untuk membuat gerakan itu indah, itu melalui dua proses. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis tari. Jadi jenis tari itu ada dua ya sayangnya. Pertama berdasarkan corak penggarapannya, lalu bentuk koreografinya. Nah, masing-masing mempunyai klasifikasi ya. Masing-masing punya juga klasifikasinya. Ada tari tradisional, ada tari kreasi, dan kontemporer. Itu tadi dari corak penggarapan. Selanjutnya pada bentuk koreografinya itu ada tari tunggal, ada berpasangan, ada kelompok. Nah, kita bahas berdasarkan corak penggarapannya. Nah, dari semua penjelasan ini, Ibu ada pertanyaan? Tanya. Iya, silakan sayang. Bu, kalau seandainya kita kan kalau berdua itu tari berpasangan. Tapi kalau dia seandainya berduanya tapi rame, ya, itu golongannya kemana, Bu? Iya, tergantung sifat tariannya ya. Oke, jika dia berdua rame, dia misalnya laki-laki dan perempuan, 5 laki-laki atau 5 perempuan. Nah, tergantung dari jenis dari tariannya. Kalau ini kan di sini contohnya Ibu apakan ya. Nah, Serampang 12 ini menceritakan tentang percintaan sebenarnya ya. Memang sifat tariannya itu dia berpasangan antara muda-mudi ceritanya itu. Jadi kalau misalnya dia ditarikan pun dia 5 laki-laki 5 perempuan, sifatnya itu genap, itu bisa dikategorikan juga tari berpasangan. Memang ditarikannya sebenarnya memang berpasangan, tapi sifat tarinya berpasangan, memang ditarikan ceritanya itu. Tapi walaupun ditarikan dia orangnya banyak, genap ya, tapi ya laki-lakinya pas dia ukuran laki-laki dan perempuan. Itu bisa dikategorikan dia tari berpasangan gitu sayang. Gimana cara kira-kira anakku? Jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Itu LKPD ya. Ibu udah bagikan. Ini Ibu bagikan. Coba lihat di LKPD-nya sayang. Ya, lembar kerjanya itu udah Ibu bagikan di Google Classroom ya sayang ya. Nah, di LKPD. Ya, di LKPD itu sudah Ibu bagikan. Nah, tingkatan tujuan pelajaran kita, tujuan pembelajaran kita harus menganalisis, harus bisa menganalisis pengertian tari dan juga mengklasifikasikan jenis tari. Nah, coba Ibu bagi kelompok ya, sayang. Coba kerjakan LKPD, diskusikan ya sayangnya. Nah, itu coba lihat itu ya. Nah, Ibu berikan, kita buka diskusi ini. Oke, diskusinya. Oke, selanjutnya nomor 2, ini kelompok. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Fenomena yang terjadi sekarang, jenis tari modern lebih diminati dari tari tradisional. Oke, kelompok 2, coba. Kelompoknya Bu Kris. Masing-masing punya penjelasan fenomenanya terjadi sekarang ini. Kenapa alasannya? Kamu pasti mempunyai alasan masing-masing. Itu nanti dituangkan di LKPD-nya ya. Untuk notulen masing-masing kelompok, jangan lupa untuk menuliskannya. Selanjutnya LKPD-nya
Ini LKPD-nya silakan kamu nanti tuliskan hasil diskusi kalian nanti ya. Ini tuliskan hari ini juga Ibu tunggu, nanti dikirim melalui Google Classroom. Oke, Ibu tunggu ini semuanya penjelasan ini itu Ibu tunggu di Google Classroom ya sayang ya. Oke anak Ibu semuanya, itulah penjelasan Ibu. Nah, itu penjelasan Ibu semuanya, itu sumber belajar Ibu buat di situ ya, di bahan ajar itu. Silakan kamu searching dari situ bisa. Oke, anak Ibu semua. Itulah sekian daripada penjelasan Ibu mengenai pengertian dan jenis tari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya mengenai fungsi tari. Sampai jumpa anak Ibu semua. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap semangat ya walaupun belajar daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak Ibu semua. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu.